Siu Banci, Sang Jembatan Sejarah Jawa. Majapahit di penghujung abad ke-15, sebuah kerajaan yang megah berdiri di ambang pergantian zaman. Di sanalah berkuasa Prabu Brawijaya, raja terakhirnya, yang tengah menanti datangnya takdir. Takdir itu datang dalam wujud seorang gadis dari negeri jauh. Dari tanah China, datanglah Siu Banci, putri seorang saudagar kayanan ulama besar bernama Syekh Betong, Tan Gohwat, Kiai Betong. Mereka menghadap raja di istana Majapahit, bukan hanya untuk meminta izin berdagang di wilayah Keling, tapi membawa pula perubahan tak terduga. Prabu Brawijaya terpikat. Kecantikan Siu Banci laksana rembulan yang merayapi malam, mengalahkan pesona seserahan dagang yang terhampar. Sebuah perasaan yang tak terhindarkan, cinta pandangan pertama, telah menyalakan api asmara di hati sang raja. Permaisuri Dewi Amarawati, Putri Campa, menyaksikan semua itu. Di hati yang selama ini mendambakan kehadiran pewaris, kini tumbuh duri cemburu. Sang raja mempersilahkan Syekh Betong dan putrinya beristirahat di Puri Kanuruhan. Keputusan segera dibuat. Dengan restu ayahnya, Siu Banci menerima pinangan Prabu Brawijaya untuk menjadi garwa ampeyan, selir kesayangan. Ia dibawa masuk ke istana dengan tandu terbaik, menapaki takdirnya sebagai jembatan yang menghubungkan dua peradaban. Cinta Prabu Brawijaya pada Siu Banci begitu besar. Dan ketika kabar bahagia datang bahwa Siu Banci mengandung, kecemburuan Dewi Amarawati mencapai puncaknya. Ia menuntut Prabu Brawijaya untuk menceraikan selirnya. Meski hati Prabu Brawijaya hancur, ia terpaksa menuruti. Siu Banci, yang hamil 3 bulan, harus meninggalkan Majapahit. Ia dititipkan kepada Adipati Palembang, Arya Damar, Suan Liong, paman sang raja. Syarat ditetapkan. Arya Damar boleh menikahi Siu Banci, namun tak boleh menyentuhnya hingga putra cinta mereka lahir. Dan kelak bayi itu harus diberi nama Naraprakosa. Di Palembang, lahirlah bayi yang ditunggu-tunggu. Namun, takdir memiliki nama lain, Raden Hasan, atau Jinbun. Setelah dewasa, Raden Hasan berangkat ke Jawa untuk menemui ayah kandungnya. Prabu Brawijaya, Bre Kertabuhumi, sangat gembira. Ia segera mengangkat putranya sebagai Adipati Demak dan adiknya, Raden Hussein, putra Siu Banci dan Arya Damar, menjadi Adipati Terung. Sang pewaris telah kembali. Tahun 1478. Di tengah runtuhnya Majapahit ke tangan Prabu Girindrawardana, Raden Hasan Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro dan diangkat oleh Wali Songo sebagai sultan pertamanya. Benih cinta dari Siu Banci telah menjadi kekuatan baru, mengubah peta kekuasaan dan sejarah Jawa selamanya. Sebagai pembalasan, Raden Patah menyerang Majapahit. Ia kemudian menangguhkan serangan kedua untuk menuntaskan pembangunan Masjid Agung Demak. Keputusan seorang sultan demi sebuah keyakinan yang baru. Pembangunan masjid selesai pada 1479. Sengkala Memet Bulus menjadi pengingat keprihatinan Raden Patah atas nasib Majapahit. Kisah Siu Banci dan sang putra, Raden Patah, adalah bukti bahwa di balik cinta seorang raja, terukir takdir yang mengubah seluruh peradaban.